Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Katimas, NIM saya adalah 2505 1204 302. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan progres dari proyek besar tim kami, yaitu manajemen aplikasi parkir kampus berbasis zona dan prioritas. Nah, ruang lingkup dari proyek ini lahir dari keresahan kita melihat betapa kacaunya sistem parkir di jam-jam sibuk kampus. Seringkali mahasiswa atau dosen kesulitan mencari tempat kosong. Oleh karena itu, kami merancang sistem berbasis zona di mana ada zona khusus dosen, mahasiswa hingga zona prioritas. Ruang lingkup aplikasi ini mencakup reservasi tempat parkir secara real-time, pemetaan zona berbasis visual, dan sistem verifikasi pengguna agar alur parkir lebih tertib dan efisien. Di sini saya menggunakan toolsnya yaitu ClickUp dan juga GitHub untuk source code-nya. Untuk manajemen proyek ini kan saya menggunakan ClickUp ini karena toolsnya ini sangat ampuh untuk menerapkan Agile Scrum. Di ClickUp saya membagi tugas, menugaskan tiket ke programmer atau desainer, dan mengatur deadline. Nah, meskipun saya project manager, saya harus memantau progres pengembangan perangkat lunaknya. Nah, di sini kami menggunakan Git dan GitHub. Saya mengecek commit history untuk memastikan progres code base berjalan sesuai jadwal. Komunikasi dan kolaborasi ini untuk koordinasi rutin. Kami menggunakan Google Meet. Jadi ini juga sudah terintegrasi dengan ClickUp ya. Jadi sudah mudah, tinggal bikin link aja, nanti bisa juga buat dokumentasi atau lainnya. Nah, di sini peran dan tanggung jawab saya itu di project ini saya menjadi project manager. Nah, terus di tim kami itu terdiri dari 4 role utama, yaitu yang pertama ada project manager, saya sebagai project manager. Setelah itu ada desainer, ada sistem analis, dan juga ada programmer. Sebagai project manager, tanggung jawab utama saya adalah memastikan proyek ini selesai tepat waktu, sesuai dengan requirement yang disepakati untuk memenuhi kriteria penilaian mata kuliah ini. Secara spesifik, tugas saya ini meliputi pertama ada perencanaan dan penjadwalan, yaitu saya menyusun timeline proyek dari awal riset hingga pengumpulan final nanti. Yang kedua itu ada untuk manajemen sprintnya, kami menggunakan metodologi Agile Scrum. Nah, di sini saya bertugas menyusun produk backlog, memimpin sprint planning, dan memastikan setiap anggota tim tahu apa yang harus dikerjakan setiap minggunya. Komunikasi dan penghapusan hambatan. Jika programmer butuh aset dari desainer atau sistem analis butuh validasi alur sistem, saya yang menjembatani komunikasi tersebut agar proses pengerjaan tidak terhambat. Terakhir ada monitoring kualitas. Ini memastikan fitur yang dibangun sesuai dengan desain awal dan spesifikasi teknisnya. Nah, di sini selanjutnya adalah untuk progresnya. Di sini progresnya sudah berada di sprint 2 ya. Sebelumnya kita lihat untuk sprint 1 dulu. Nah, di sini sprint 1 ini ada berapa ini? Total 30 task ya. Nah, ini pembagiannya seperti ini.
Untuk planningnya ada sistem analis, logistik programmer, terus untuk promotingnya ada designer, untuk meetingnya itu sebagai saya yang membuat sprint planning meeting, terus sprint review. Nah, untuk developmentnya juga ada programmer. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk kita memasuki sprint kedua. Nah, di sini ada beberapa tugas yang sudah selesai. Yang centang hijau ini berarti tugasnya sudah selesai. Di sini ada 9 task yang sudah selesai ya. Dan juga ini ada yang tasknya overdue 2 hari yang lalu. Nah, di sini tugas yang sudah selesai itu terdiri dari analisis klasifikasi user, logik durasi parkir, definisi API spek lanjutan, API mapping, data dictionary, use case description, business rules, desain UI alert system, desain dashboard, monitoring slot. Nah, yang belum selesai ini ada terdiri dari desain prototipe-nya, terus fitur check-in dan check-out, real-time slot counter, implementasi dashboard slot, terus untuk implementasi dashboard user, terus ini ada daily stand up meetingnya juga, sprint review dan demo, terus terakhir ada monitoring burn down chart. Mohon maaf, saya sedikit flu ya. Nah, ini untuk dashboardnya. Maaf. Ini ya seperti ini dashboardnya. Nah, di sini ada task yang sudah komplit itu ada 39 ya. Terus ini ada yang dalam pengerjaan ada 8 task. Nah, ini total task terbagi dari yang mengerjakan. Ini yang paling banyak adalah teman saya sebagai sistem analis yaitu 40%. Saya sebagai project manager 14%. Terus ada teman saya sebagai programmer 25% dan teman saya sebagai desainer 17%. Nah, ini tadi adalah tugas yang overdue atau melewati ini ya deadline ya. Ini ada tugas yang sudah selesai juga. Seperti ini tampilannya untuk di ClickUp itu. Terus ini open task, yang membuka tasknya ada siapa aja. Paling sedikit ada teman saya sebagai desainer ya ini. Nah, ini task komplit ya di minggu ini ya. Teman saya sebagai sistem analis itu menyelesaikan 7 task. Dan teman saya sebagai desainer ini mengumpulkan 2 task. Nah, di sini juga ada aktivitas terakhirnya. Seperti ini ganti status dari to do menjadi progress ya. Terus ini ada komen juga. Nah, dan di sini ada kendala teknisnya juga ya. Ini juga termasuk kendala teknis, ini telat mengumpulkan 2 hari. Nah, terus ada juga kendala manajerial. Nah, jadi waktu pengerjaan proyek ini juga berbenturan dengan jadwal UTS dan tugas mata kuliah lain. Nah, jadi ada
sedikit progres tim yang sempat melambat. Nah, seperti itu. Jadi, pembagian waktunya juga harus dibagi. Jadi, makanya ini juga sedikit melambat. Yang selanjutnya ini adalah untuk tampilan aplikasi sementaranya. Untuk sementara ini juga masih dashboard admin, dan juga ini belum ada dashboard usernya, ini masih dalam progres. Nah, di sini juga masih ada terkendala ya. Nah, ini kayak slot parkirnya itu bisa menambah dan mengurangi sendiri. Nah, seperti ini zona B itu, nah, dari 16 kurang dari 15, 14 bisa juga nambah. Nah, seperti zona ini. Nah, seperti itu. Jadi ini masih aplikasinya belum 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 gimana ya, masih harus perlu perbaikan lagi dan juga harus meeting lagi ini. Terus ini ada juga antreannya. Ini adalah daftar tunggu prioritas. Nah, prioritas tertinggi di sini adalah dosen ya. Ini ada dosen, terus ini ada mahasiswa dan juga ada staff juga. Seperti itu. Nah, ini tiba-tiba penuh, jadi masih banyak kendala. Terus dari project ini untuk rencana kedepannya itu saya ingin ini menyelesaikan ini dulu. Jadi mengoptimalkan aplikasinya, terus saya juga ingin menyelesaikan core feature yaitu algoritma penempatan zona dan reverse. Terus yang kedua ada kita ingin melakukan fase testing internal. Terus itu untuk memastikan tidak ada bug atau error saat presentasi final nanti. Yang terakhir itu mungkin bisa ini ya, untuk ini juga. Nah, seperti itu ya progres project besar kami, yaitu manajemen aplikasi parkir kampus berbasis zona dan juga prioritas. Nah, secara keseluruhan, kalau baris sebenarnya aplikasi ini sudah cukup baik ya, cuman ada beberapa fitur yang bisa dibilang belum belum optimal lah. Nah, dan juga ini masih ada beberapa yang anggota yang tidak mengumpulkan tasnya dan juga tidak menyelesaikan tasnya sesuai deadline atau waktu pengumpulannya. Sebenarnya yang lainnya juga sudah cukup disiplin ya. Cuman ini cuma satu ini desain untuk desain prototipe fitur historinya. Nah, tapi walaupun seperti itu, kami optimis aplikasi manajemen parkir ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai standar penilaian mata kuliah dari rekayasa perangkat lunak. Nah, dari presentasi ini sekian presentasi progres report dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.